Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi, fataqwallahi fawzul lana fid dunya wal akhirah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalankan segala perintahnya, jauhi larangan-larangannya, karena takwa adalah sebaik-baik bekal, dan ialah takwa yang menjaga kita fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat pengikut jejak yang setia menjalankan syariat agama Islam yang tertuang di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, salah satu wujud ketakwaan adalah ibadah kurban yang sebentar lagi akan kita jalani, dan dalam hitungan beberapa hari ke depan kita akan bertemu dengan bulan Zulhijjah. Ini syiar Islam yang sangat-sangat mulia, penuh dengan nilai-nilai keimanan yang mengajarkan ketaatan, menumbuhkan semangat pengorbanan, karena sejatinya kurban bukan sekedar ritual. Ia mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga mempererat tali persaudaraan. Karena Islam sejatinya agama yang mengajarkan kasih dan sayang, bukan perseteruan. Ibadah kurban punya landasan yang sangat-sangat kokoh. Ada dalil historis atau sejarah yang melatar belakanginya. Ada pula dalil naqli, dalil hukum, dalil yang tertuang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena ini sudah dijalankan secara syariat umat terdahulu, dan yang lebih-lebih lagi dikuatkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan Nabiullah Ismail alaihi salam menjadi contoh teladan yang paling utama untuk kita semua.
Karena Allah memberikan riwayat di dalam Al-Quran, di dalam Quran surat As-Saffat surat ke-37 ayatnya 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Demikian sejarah terpatri di dalam Al-Quran, yang artinya tatkala anak itu cukup umur, Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, "Anakku, aku bermimpi menyembelihmu. Apa pendapatmu?" tanya sang ayah. Kemudian Ismail alaihissalam menjawab, "Wahai ayah, laksanakan perintah itu. Insya Allah aku sabar menerima perintah itu." Quran surat As-Saffat surat ke-37 tepatnya pada ayat 102. Para hadirin yang dirahmati Allah, kisah ini syarat dengan hikmah yang sungguh luhur, sungguh agung. Nabi Ibrahim taat kepada Allah. Ia siap mengorbankan putra tercintanya si mata wayang. Kemudian Nabi Ismail pun sosok anak yang soleh, pasrah pada perintah Allah. Ia ikhlas menyerahkan nyawa. Ketaatan mereka sungguh luar biasa. Karena ketaatan itulah Allah ganti Nabiullah Ismail alaihissalam dengan hewan ternak sembelihan yang besar, gemuk dan sehat. Inilah cikal bakal sejarah ibadah kurban yang penuh hikmah, yang sangat mendalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam hadis dari riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Zaid bin Arqam. Begini hadisnya. Qalu ya Rasulullah, ma hadihil adhahiyu? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Qalu ma lana minha? Qala bikulli sa'rati hasanah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan kurban? Beliau menjawab dengan wajah yang penuh dengan bijak, itu adalah sunnah ayahmu, sunnah para nabimu, yaitu Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka bertanya lagi, apakah pahalanya? Kemudian dengan senyum yang tersungging di bibirnya dengan penuh bijak, beliau menjawab, pengorbanan tiap-tiap bulu akan mendatangkan kebaikan. Maksudnya dari bulu-bulu hewan yang disembelih ini merupakan gambaran atau hikmah pahala yang sangat luar biasa besarnya. Dengan adanya hadis di atas, yaitu dalil histori atau sejarah, ini sangat sah, absah, karena dapat diterima, karena mendapat konfirmasi dari Al-Quran dan hadis.
Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalil nakli secara tersurat di dalam hukum juga sangat jelas. Al-Quran perintahkan kurban di dalam Quran surat Al-Kautsar, tepatnya pada ayat kedua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasolli, maka sholatlah kalian karena Allah, ya. Li rabbika, maksudnya karena atas dasar karena Allah saja. Kemudian kata Allah, wanhar, dan berkorbanlah. Ini ceto welo-welo kata orang Jawa, ya, tersirat di dalam Quran surat Al-Kautsar pada ayat yang kedua surat yang ke-108. Para hadir yang dirahmati Allah, ayat ini sangat singkat tapi tegas dan lugas. Salat dan kurban adalah syukur, wujud ketaatan kepada Allah. Dalam surat Al-Hajj ayat 34 sampai 35 Allah juga berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansakal litadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basiril muhbidin. Ini dipertegas oleh Allah, bagi setiap umat kami syariatkan, kami perintahkan untuk berkurban agar mereka ingat kepada Allah atas rizki, atas berkah, diberikan rezeki, kemudian kita ganti menyembelih dengan hewan kurban. Bayangkan saat awal perintah kurban adalah perintah kepada Nabiullah Ibrahim, suruh menyembelih anak si matawayang yang menjadi kasih, dambaan dan harapan. Karena ketaatannya Allah langsung ganti hati yang sangat mulia dengan ganti hewan kurban yang gemuk, kemudian sehat, dan hewan kurban dipilih dari hewan terbaik. Ayat ini jelas mengingatkan kepada tujuan kurban. Yang pertama, mengingat akan Allah. Kemudian yang kedua, menunjukkan ketundukan kita kepada Sang Pencipta. Kemudian yang ketiga, memperkuat iman dan takwa kita. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang menurut Nabi mampu di antara kita untuk berkurban, namun ia tidak melakukannya, maka kata Nabi, jangan dekati tempat sholat kami. Kata Nabi begitu. Dhamir atau kata ganti kami di sana adalah orang-orang yang taat terdahulu, yaitu para nabi dan para sahabat. Jadi kalau orang yang mampu berkurban kemudian tidak melaksanakan, maka jangan dekati tempat sholat kami. Ini merupakan ketegasan bahwa kurban adalah perintah yang sangat-sangat harus kita taati. Hadis ini peringatan keras karena kurban menjadi suatu keharusan bagi mereka yang mampu menurut kejujuran dirinya dengan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa dan Maha Pencipta. Hadirin yang dirahmati Allah, kurban juga mengajarkan 3 nilai utama. Pertama, ketaatan, seperti yang dicontohkan Nabiullah Ibrahim dan Ismail yang menjadi teladan kita semua. Mereka menyerahkan segalanya untuk Allah. Kemudian hikmah yang kedua, pengorbanan kurban melatih kita merelakan yang dicintai demi Allah dan demi kebaikan. Kemudian yang ketiga, kepedulian. Kenapa?
karena daging dari hewan kurban sangat membantu fakir miskin dan perkuat ukhuwah Islamiyah, hubungan sesama, saling kasih dan menyayangi antara si punya dan yang tidak berpunya. Kemudian memperkuat ukhuwah Islamiyah, menciptakan kebahagiaan bersama. Kurban juga melatih jiwa, antara lain, tolong sembelihlah atau musnahkanlah ya, sifat egois. Sembelihlah dan musnahkanlah sikap kikir. Kemudian dekatkan hati pada Allah, karena setiap tetes darah kurban bernilai pahala yang sangat-sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bikulli sa'ratin hasanah." Setiap bulu kurban akan mendatangkan berbagai macam kebaikan yang sangat mulia. Mari maknai kurban dengan benar, bukan hanya menyembelih hewan atau dengan niat ria bukan karena Allah, tetapi memperbaiki hati, meningkatkan iman, menyebarkan kasih sayang. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Idul Adha segera akan tiba. Saatnya kita sebagai muslim yang baik, yang taat kepada Allah, mari kita sambut dengan suasana gembira, bahagia, karena ada hikmah pahala yang akan diberikan kepada orang-orang yang berkurban. Bagi yang mampu laksanakan ibadah ini, jadikan wujud syukur, bukti ketaatan, tanda cinta kepada Allah. Kemudian kepada yang tidak mampu, bersabarlah dengan berniat serta bekerja keras untuk mencari urusan dunia, supaya kita bisa berkurban pada hari-hari yang akan datang, sehingga kita akan dicatat menjadi makhluk yang taat kepadanya. Niat yang tulus sejatinya sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat berkurban hanya karena Allah, bukan karena untuk yang lain-lain. Semoga kurban kita yang akan kita laksanakan sebentar lagi menjadi jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa kita semua masuk menjadi penghuni surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita tutup ibadah Jumat hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan, penuh percaya diri. Wa qulu, ya. Jadi Allah itu memerintahkan, mintalah kalian kepadaku, kata Allah, niscaya aku kabulkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir
muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.